Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dharma Umaja Brenda Nurdiansyah, Mata 202068, kelas MPC 2.3 akan mempresentasikan trip distribution untuk memenuhi tugas remedial dari ibu saya. Yang pertama, trip distribution. Trip distribution merupakan pemodelan distribusi atau sebaran perjalanan, merupakan suatu tahapan pemodelan yang memperkirakan distribusi jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona asal atau origin menuju ke suatu zona tujuan atau destination. Kemudian ada matriks asal tujuan atau MAT. Yang pertama, MAT disusun sebagai matriks dua dimensi dengan jumlah baris dan kolom disesuaikan dengan jumlah zona yang diamati. Kedua, zona asal atau I terlihat sebagai baris dari matriks, yaitu menjelaskan dari mana sejumlah perjalanan berasal. Kemudian ada zona tujuan terlihat sebagai kolom dari matriks, yaitu menyatakan kemana sejumlah perjalanan didistribusikan. Keempat, jumlah lalu lintas antar zona I dan zona J dinyatakan dengan TIJ dan terlihat masing-masing kotak dalam MAT. Kemudian metode pemodelan trip distribution ada banyak. Ada metode langsung, metode tidak langsung, metode analogi, metode sintetis. Di metode sintetis sendiri terdapat beberapa, termasuk metode opportunity, metode gravity opportunity. Kemudian saya akan memilih untuk menjelaskan menggunakan metode sintesis. Alasannya, metode analogi hanya dapat dilakukan untuk perencanaan jangka pendek atau ketika perubahan biaya transportasi tidak terjadi. Yang kedua, asumsi sebelum pergerakan diramalkan terlebih dahulu harus dipahami alasan terjadinya pergerakan masa sekarang. Memodelkan penyebab pergerakan menggunakan analogi hukum alam. Yang ketiga, model menggunakan pergerakan sebagai peubah tidak bebas yang diramalkan berdasarkan nilai peubah bebas yang menggambarkan aspek struktural dari kondisi fisik lahan, termasuk interaksi tata guna lahan. Kemudian ada metode sintesis, yaitu menggunakan prinsip dasar fisika hukum gravitasi. Interaksi antara dua tata guna lahan dapat diartikan sama dengan gaya tarik atau torak pada model gravity Newton. Bangkitan dan tarikan pergerakan berkaitan dengan beberapa parameter zona. Parameter zona dapat berupa populasi, nilai sel matriks yang berkaitan dengan aksesibilitas atau kemudahan sebagai fungsi jarak, waktu, atau biaya. Menggunakan konstanta atau faktor penyeimbang dan fungsi hambatan transportasi. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode sintesis: pergerakan antar zona asal I dan zona tujuan D berbanding lurus dengan OI dan DD kecil, OI besar dan D kecil. Pergerakan antar zona berbanding terbalik kuadratis terhadap zona antar zona. TID itu sebagai F. Fungsi CID merupakan fungsi general dari aspek biaya, waktu, jarak dengan satu atau lebih parameter untuk kalibrasi yang biasa disebut deterministic function. Alpha merupakan faktor penyeimbang untuk memberi batasan persamaan TID sehingga TID sama dengan sebagai berikut. Kemudian model gravity ada banyak, PCGR atau tanpa batasan dengan rumus sebagai berikut. PCGR atau batasan bangkitan dengan rumus sebagai berikut. ACGR atau batasan tarikan dengan rumus sebagai berikut. PACGR atau batasan bangkitan dan tarikan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian penggunaan model gravity. UCGR tidak mempertimbangkan saingan dari zona lain selain zona I. Kemudian SCGR memungkinkan pemakai jalan memilih alternatif zona tujuan. Dan ada yang terakhir, DCGR mempertimbangkan kelemahan kedua jenis model sebelumnya. Penggunaan model gravity sendiri mempunyai fungsi hambatan
seperti fungsi pangkat, pergerakan jarak jauh atau antar kota dengan rumus F CID sama dengan C min alpha ID. Kemudian fungsi eksponensial negatif atau pergerakan jarak pendek dalam kota dengan rumus F CID sama dengan E min beta CID. Kemudian ada fungsi tenar atau pergerakan kombinasi dengan rumus V fungsi CID sama dengan CID min alpha pangkat alpha min T min beta CID dengan gambar sebagai berikut ini. Kemudian saya akan menjelaskan gravity model di CGR regresi ekspansi negatif yang pernah saya bikin sebelumnya. Ini merupakan contoh dari CGR regresi ekspansi negatif. Pertama kita akan mencari OI terlebih dahulu. Dengan OI merupakan perjalanan dari data dari 1 sampai dengan 5. Kemudian setelah mendapatkan OI kita akan mencari EI. EI ini didapatkan dengan cara melakukan pembagian terhadap OI besar kemudian dibagi dengan OI kecil. Yang kedua, yang selanjutnya mencari bagaimana dengan D atau D kecil ini dicari dengan menggunakan semua data dijumlahkan dari 1 sampai 5 ke bawah untuk mendapatkan D kecil hingga semuanya selesai. Kemudian DD besar untuk mencari ED itu dengan menggunakan pembagian antara DD besar kemudian dibagi dengan DD kecil untuk mencari ED. Kemudian jika ED telah ditemukan, kemudian yang selanjutnya menentukan nilai alfa dan beta dengan menggunakan data yang pertama tadi dengan biaya transformasi. Setelah itu kita membuat data sebagai berikut ini dan membuat kolom dan membuat susunan seperti ini. CID ini sebagai X dan EID ini sebagai Y. Dibuat susunan ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menggunakan data analis untuk melakukan tab regresi. Tab regresi ini dapat dilakukan dengan menggunakan Excel dan menggunakan SPSS. Sumbernya sebagai berikut dengan nilai beta atau nilai utama ini sebagai berikut ini min 7,91. Nilai itu dapat digunakan sebagai analisa ataupun matrix dalam metode gravity. Kemudian langkah selanjutnya yaitu yang ketiga menentukan fungsi jarak dengan menggunakan fungsi negatif eksponensial dengan rumus F dengan CIG sama dengan eksponensial min beta kali CIG. Terus fungsi jarak itu CIG dan sama dengan eksponensial min beta kali CIG. Kemudian dicari dan mendapatkan hasil seperti berikut ini. Setelah itu pada tahap yang keempat ini melakukan iterasi terhadap nilai AI dan BD hingga stabil. Dalam melakukan iterasi ini boleh melalui AI ataupun BD terlebih dahulu dengan skala bergantian. Tapi di sini saya menggunakan AI terlebih dahulu. Dengan BD ini sama dengan ini rumusnya dengan sigma AI kali OI kali FCID nomor -1. Kemudian untuk mencari AI sama dengan sigma BD kali D.
kali FCID min 10. Dibutuhkan variabel nilai BD untuk nilai pertama BD dianggap sama dengan 1. Jadi dalam iterasi yang pertama ini BD itu semua 1 terlebih dahulu. Kemudian iterasi 1AI ini nilai BD sama dengan penilaian data iterasi 1. Gimana? Dengan rumus AI1 ini sama dengan BD kali 1 BD kecil 1 kali FC 10 sama dikali dengan DD tambah BD 2 kali FC 1 2 dikali DD 2 ditambah BD 3 dikali FC 1 3 dikali DD 2 ditambah BD 4 FC 4 di 1 4 dikali DD 4 ditambah BD ini sampai dengan AI3. Kemudian iterasi 2 BD lain seperti sama dengan menggunakan rumus AI1 dikali FC 1 dikali OI1 ditambah AI2 dikali FC 1 dikali OI2 ditambah AI1 dikali FC 1 dikali OI3 ditambah AI4 dikali FC 4 dikali OI4 ditambah AI5 dikali FC 1 dikali OI5 dipangkatkan min 1. Iterasi 2 AI dengan nilai BD ini gunakan data iterasi 2. Untuk iterasi 3 AI nilai BD gunakan iterasi 3 dan iterasi 4 BD nilai AI gunakan data iterasi 3 dan seterusnya. Jadi sampai mendapatkan hasil yang berbeda. Dengan data ini kemudian mencari updating of matrix iterasi yang pertama yaitu PID sama dengan AI kali OI kali BD kali DD kecil kali F CID. Artinya sebagai berikut ini. Dan mendapatkan rasio yaitu 1:1. Jadi sudah tepat.